permasalahan yang sering diperdebatkan adalah depopulasi orang asli Papua, atau bahasa sederhananya menurunnya jumlah populasi orang asli Papua di seluruh tanah Papua. Seperti yang kita ketahui bahwa di tanah Papua terdapat lebih dari 250 suku, 400 sekian bahasa daerah ya. Lalu terbagi di dalam 7 wilayah adat. Ada satu topik yang sering menjadi pembahasan kita di dalam kalangan orang Papua adalah depopulasi orang asli Papua. Lalu beberapa waktu belakangan, ya 10-20 tahun ke belakang, itu dikaitkan dengan transmigrasi. Banyak orang berargumen bahwa transmigrasi adalah salah satu faktor di mana menurunnya jumlah orang asli Papua di seluruh tanah Papua. Transmigrasi memang benar menurunkan jumlah orang asli Papua, tetapi presentasinya masih di bawah 1%. Ya, kalau 1 terlalu dianggap sedikit, dianggap saja 5%. Lalu 95%-nya itu disebabkan oleh apa? Sehingga jumlah orang asli Papua terus menurun. Ataupun kira-kira masalahnya apa? Menurut pengamatan saya di Papua maupun berbagai literasi yang saya baca, ada paling tidak 7 poin, 7 hal yang menyebabkan jumlah orang asli Papua itu terus berkurang. Ya, ini kita terbuka saja ya. Kita sebagai orang Kristen ataupun Islam ataupun agama lainnya di tanah Papua, sesuai keyakinan Anda, kita harus berani mengatakan jujur. Kalau memang transmigrasi menyebabkan jumlah orang asli Papua, ya harus kita terang-terangan katakan. Tetapi jika transmigrasi bukan salah satu, tetapi ada banyak hal lainnya, maka kita harus berani menyampaikan itu untuk perbaikan, untuk tujuan edukasi, untuk tujuan supaya semua sadar dan menjadi bahan evaluasi, masukan supaya jumlah orang asli Papua tidak terus berkurang oleh hal-hal yang baik dari eksternal, dari luar, seperti transmigrasi dan lainnya, tetapi juga lebih penting adalah dari dalam, dari internal orang asli Papua itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan, ada 7 hal yang saya amati dan saya melihat di tanah Papua. Pertama adalah konsumsi alkohol berlebihan, ya, terutama ini pada generasi muda, usia produktif. Banyak di kalangan, ya tidak semua ya, ingat tidak semua, tapi banyak yang berusaha atau yang terus terlibat dalam konsumsi minuman keras. Ya bahaya, ya. Bahayanya dari sisi apa? Konsumsi minuman keras dalam jumlah yang terus menerus, yang jumlah banyak, ya berbagai macam minuman ya, baik minuman yang diproduksi oleh pabrik, oleh perusahaan terkenal, oleh perusahaan yang punya label, tetapi juga yang produksi lokal ya, Shopee, Saguer dan segala macam turunannya ya. Resiko yang paling parah adalah mengganggu kesehatan ya. Misalnya ada penyakit kronis, penyakit hati ataupun penyakit-penyakit lainnya. Lalu misalnya mengkonsumsi minuman keras berlebihan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas ya, membahayakan orang lain. Lah kalau terus-menerus misalnya bapak suka mabuk, mama ikutan mabuk, lalu memberikan contoh yang seperti apa kepada anak? Kalau anak mabuk, terus siapa yang menasehati? Karena anak akan bilang, bapak juga mabuk, mama juga mabuk. Itu masalah besar. Dan kita sudah sering melihat banyak orang ya sakit, penyakit kronis, dan juga kecelakaan akibat dari minuman keras yang berlebihan. Ingat, tidak semua, tapi banyak. Ya. Lalu, ya masih dalam kaitannya dengan minuman, yang kedua adalah orang habis mabuk, habis minum dalam pengaruh alkohol, bawa kendaraan. Ini fatal, ini bodoh namanya ya, ini parah. Sudah pengaruh alkohol, tidak sadar bawa kendaraan. Lalu cek di kota-kota di tanah Papua, di Jayapura ya, banyak sekali orang meninggal di jalan akibat kecelakaan karena yang membawa kendaraan tersebut mabuk ya. Kalau hanya yang mabuk yang meninggal mungkin karena tabrak tembok atau tabrak jembatan tidak masalah, tapi menabrak orang yang di jalan, orang yang tidak mabuk, orang normal ditabrak lalu meninggal, ini berdosa besar, ini salah. Dan termasuk ya yang paling banyak meninggal adalah orang asli Papua. Ini sayang sekali ya, dan ini adalah bisa dihindari ya. Caranya bagaimana? Jangan mabuk, jangan berkendara dalam keadaan mabuk. Intinya kalau kau tidak mabuk, itu poin kedua sebenarnya tidak ada ya. Lalu yang ketiga adalah seks bebas. Banyak sekali generasi muda, kita harus berani katakan dan harus jujur bahwa banyak generasi muda kita di Papua ini terlibat dalam seks bebas ya.
Dulu ya, waktu zamannya kami, kita jarang mendengar ada bayi ditemukan di tong sampah, ada anak yang ditelantarkan. Sekarang ini orang berita masuk ya, diangkat di berita bahwa ada penemuan bayi di grup Facebook ya. Misalnya kejadian Kota Jayapura dan sebagainya, itu selalu saja ada. Bukan hanya Jayapura, di berbagai tempat di tanah Papua. Kita bilang ini tanah Injil. Kita bilang ini di Papua ini banyak gereja, banyak masjid, dan banyak tempat ibadah. Tetapi ada kelakuan di mana tidak bisa dikontrol atau tidak bisa mengontrol, seks bebas itu meningkat. Ya, itu terjadi di mana-mana. Nah, kita bisa lihat dari mana. Banyak sekali kalau kita pergi ke Komisi Penanggulangan AIDS daerah, itu anak-anak muda itu terjangkit HIV/AIDS atau HIV/AIDS. Lah, generasi muda kalau sudah kena penyakit, sudah sakit-sakitan, terus siapa yang melanjutkan bangsa Papua? Perang suku menjadi salah satu penyebab jumlah orang Papua ikut berkurang. Apalagi kalau misalnya di daerah gunung orang perang, dua kelompok berperang, dari kelompok A, 5 orang meninggal. Kelompok B, misalnya baru 2 orang. Berarti mereka akan perang. Terus sampai harus 5 orang genap baru berhenti. Ini kebiasaan yang buruk. Kita sudah punya gereja yang baik, tempat ibadah, ya masjid ataupun tempat ibadah lainnya. Tetapi kenapa harus masih perang? Kenapa harus masih berperang? Saya berharap pemerintah daerah di seluruh tanah Papua ini tegas bahwa kebiasaan dulu, zaman dulu yang perang suku dan lain-lain itu, ini sudah zaman lebih modern, lebih maju. Berhenti. Berhenti. Bila perlu anak panah, busur itu semua bakar saja. Ya, ke depan harus perang-perang ini, perang suku ini berhenti. Karena akibatnya mengganggu kehidupan sosial dan juga ekonomi. Ada ibu-ibu, mama-mama dari pergi ke kebun, ambil hasil kebun, mau pergi jualan ke pasar, ternyata jalan dipalang, diblok karena ada perang. Anak-anak sekolah mau pergi sekolah, ternyata ada perang, sekolah tutup, guru-guru takut mengajar. Banyak tenaga kesehatan tidak bisa pergi ke puskesmas karena hal-hal sepele yang menurut saya sangat sangat bodoh. Berhenti perang, ya, berhenti perang. Lalu, yang kelima adalah gizi buruk. Kita bilang Papua ini kaya, kita bangga sombong dengan kita punya kekayaan alam bicara. Tetapi gizi buruk di Papua ini adalah tamparan keras. Kita punya ikan melimpah, sayur-sayuran di hutan melimpah, sayur-sayuran yang organik tanpa pestisida, tanpa pupuk-pupuk organik, pupuk-pupuk kimia. Kita bisa ambil dari hutan, dari kebun. Tetapi anak-anak masih gizi buruk. Nah, ini penyebabnya sebenarnya bukan hanya ada pada kita punya sayuran, kita punya ikan, kita punya daging melimpah, bukan. Tetapi orang tua tidak mengerti asupan gizi yang baik. Sehingga saya setuju dengan program Presiden Prabowo bahwa memberi makanan bergizi gratis itu harus. Di Papua ini bila perlu dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Banyak mahasiswa juga belum pergi ke kampus tidak makan pagi. Ya. Jadi banyak sekali gizi buruk. Jadi yang perlu selain berikan makanan kepada anak-anak, juga orang-orang tua itu diberikan pendidikan tentang bagaimana menyediakan makanan bergizi buat keluarganya, buat anak-anaknya. Pagi-pagi harus diberikan sarapan. Jangan kasih makan donat, jangan kasih makan gorengan. Minyak kamu masukkan pagi-pagi itu sudah salah. Jadi ada dua tadi yang saya sampaikan dari sisi gizi buruk ini ya. Yaitu setuju memberikan makanan bergizi, tetapi juga pendidikan kepada orang-orang tua yang sudah menikah ataupun ya pendidikan untuk semua bahwa kita perlu ahli gizi memberikan bahwa asupan gizi itu seperti ini loh. Ada dagingnya misalnya untuk protein, ada karbohidrat, terus apa? Sayur-sayuran harus kombinasi untuk memberikan makanan yang ada yang melimpah di tanah Papua yang kita bangga-banggakan itu harus ada ahli gizi yang memberikan ilmunya. Nomor 6 adalah kebiasaan begadang atau pola makan tidak sehat. Ya, banyak sekali adik-adik Papua generasi muda ini mau menjadi kelelawar. Ya, kelelawar itu siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, jadi malam baru kelelawar keluar, kalau siang dia tidur. Nah, ada beberapa generasi muda itu sering seperti itu, ditambah pola makannya tidak sehat. Kadang bisa makan jam 12, jam 2, tidur jam 4, jam 3. Nanti efeknya, pengaruhnya banyak, pengaruh kesehatan, tetapi juga pengaruh bisa stres, pengaruh nanti di tempat kuliah, di tempat kerja karena kurang tidur, performa kerja menjadi berkurang dan seterusnya. Jadi kebiasaan begadang dan pola makan yang buruk itu pun menyebabkan jumlah orang asli Papua terus berkurang. Ya, banyak orang muda meninggal ya karena kehabisan darah, anemia dan lain-lain. Ya, jadi pola makan dan kebiasaan begadang itu perlu diatur. Ya, ini untuk kebaikan kita. Lalu yang terakhir adalah stres, pemikiran negatif, berpikir negatif terus, curiga terus,
Ya, firman Tuhan, sebagai orang Kristen, firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah meremukan tulang, semangat yang negatif, semangat yang mengatakan dirinya tidak bisa, semangat yang tidak mau bersaing dengan orang lain, semangat yang menganggap orang lain lebih bisa daripada diri sendiri, itu semua meragukan diri Anda sendiri. Dan stres itu membuat kita bisa sakit. Efeknya, pengaruhnya banyak. Ya, orang stres, kena sakit ma, ya, dan seterusnya, bahkan sakit. Jadi kontrol pikiran. Bagi saya selalu fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Kita punya solusi seperti apa? Oke, ya solusi terhadap segala macam permasalahan yang kita hadapi. Terutama kita perbaiki diri sendiri. Hal-hal yang kita bisa perbaiki secara pribadi kita lakukan. Yang bisa dilakukan secara bersama ya dibicarakan. Oke, saya pikir depopulasi orang asli Papua ini ya selain oleh faktor eksternal, faktor dari luar yang mempengaruhi, tetapi juga ada faktor-faktor internal yang dapat membuat kita punya orang asli Papua jumlahnya terus menurun. Jadi saya berharap bahwa kita orang asli Papua, kita harus introspeksi diri, apa yang salah dari diri kita sendiri. Setelah kita perbaiki, kita juga bisa melihat apa yang salah dengan orang luar. Orang yang, apakah mereka mempengaruhi 100% kehidupan kita, akhirnya kita jadi susah, kita jadi, kita jadi punah, ataukah ada hal-hal ini yang menyebabkan kita juga berkontribusi atas diri kita sendiri, atas kepunahan orang asli Papua. Ingat, suatu saat, kita mungkin jumlah kita akan banyak, tetapi untuk manusia-manusia Papua yang berkualitas harus sadar diri dan bangun diri, tambah skill, menambah ilmu pengetahuan yang ada supaya kita mungkin jumlah sedikit, tetapi harus berkualitas. Kalau jumlah banyak tapi tidak berkualitas, silakan share, like, subscribe. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, terima kasih juga bagi yang sudah nonton. Komentar di kolom ya. Komentar setelah nonton selesai. Kalau baru nonton, kalau cuma terpengaruh judul, saya pikir jangan komentar. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang positif untuk kemajuan orang asli Papua. Saya berpikir untuk orang lebih banyak, khususnya orang asli Papua. Oke, I'll see you in the next video. Bye-bye.